Lari lagi banyak pikiran tuh enak. Mayoritas pelatih-pelatih olahraga manapun di Indonesia tuh masih, ya mereka goalnya tuh masih ya lebih bagus lu perform di olahraga daripada di sekolah. Jangan berharap hasil yang maksimal, cuma pada saat kita disuruh latihan ya bosen, capek. Tapi pada saat race, gue kok nggak, hasilnya kok nggak bagus ya. Nah. Hai Dasher, selamat datang dan bergabung kembali di Easy Pace Podcast persembahan dari Dashboards. Kali ini saya sudah ditemani dengan tamu yang sangat spesial. Ini gue setiap opening tuh selalu memperkenalkan tamunya sangat spesial ya, tapi ini spesial banget karena kita sudah kedatangan Martin Gabriel. Hai. Gue suka minta kayak bisa diedit suara tepuk tangan yang kayak suara di stadium gitu, masih kayak wah. Tapi nggak apa. Oke, jadi Martin Gabriel, welcome to our podcast. Thank you for our second home for Dashboards. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Martin seputar your fitness journey. Okay. And if you have any like wellness advices as well, we are very open to it. Tapi sebelum kita dive into that topic, we would like to know more about you. Okay. Jadi Martin, boleh dong diceritain gimana journey Martin dari mulai jadi atlet sampai akhirnya jadi coach. Okay. Yes. Oke, so gue mulai berenang tuh dari sekitar umur 5 tahun. 5 tahun. Oke. Terus sampai masuk ke tim daerah, tim DKI. Gue represent DKI untuk PON. Oke. Jadi terus tuh dari umur 5 tahun, terus jalan sampai gue akhirnya retire swimming tuh kira-kira sekitar tahun 2015 kali. 2015 atau bahkan sebelumnya ya, gue gak inget exactnya tahun berapa, cuma kira-kira tahun 2015. I see. Wait, mulai di umur 5 tahun. That's actually quite a very young age. Very young age. Dan itu emang udah influence dari keluarga kah? Atau emang passionnya menemukan di umur 5 tahun, aku mau berenang? Sebetulnya kalau ngomongin passion dari umur 5 tahun pastinya enggak ya. Kita pasti anak umur 5 tahun pasti cuma suka main air. Betul. Main air, suka sama olahraga berenang. Kira-kira pada saat sekitar umur 10-11 udah mulai serius. Udah masuk latihan di klub. Terus tuh sampai umur 15, pas 15 tuh udah mulai ikut pertandingan internasional, dan saat itu tuh kalau udah kepilih sama di tim daerah tuh udah terikat. Iya, benar. Masalahnya kalau udah terikat itu udah nggak mengenai passion lagi, itu udah kayak kerjaan sebetulnya. Betul. Ada certain commitment yang harus diberikan gitu ya. Benar, udah nggak bisa lagi bilang gue udah bosan berenang, nggak bisa karena kita udah terikat sama tim daerah, jadi ya kita harus terus latihan, harus komit. I see. Tapi berarti at what age, pas misalnya kamu lagi kan dari 5 tahun, 10, 15 seterusnya, at what age kamu udah tahu kayak oke, emang ini aku harus serius nih, mau gak mau emang udah harus komit gitu. Apa itu pas udah masuk ke tim daerah atau gimana? Kayak did you remember the first feeling kayak oke, gue harus serius gitu. Yes, pada saat udah mulai terpilih jadi tim daerah harusnya ada kebanggaan sendiri ya. Bener. Jadi kan kita udah berarti kita udah gue berarti udah one of the best in town. Jadi saat itu ya udah termotivate untuk lebih serius. Iya, untuk kedepannya lebih serius. Jadi ya I see. Seru sih. Nah itu kan journey pas jadi atletnya tuh. And then transisi dari atlet ke coach. Okay. How did it went? Jadi dulu beberapa tahun sebelum gue retire, bokap gue tuh bikin klub renang. Oke. Yes, jadi kita beberapa tahun pertama kita latihan di klub orang. Jadi setelah berapa tahun bokap gue tuh kerjanya pilot. Jadi kerjaan sambilannya adalah
dia bikin klub berenang. Oke, Jadi itu kalau dia- menarik banget loh. Kerjaan sampingannya itu bikin klub renang. I see. Jadi kalau selama dia nggak di luar kota, dia lagi ada di Jakarta, dia ngajar. Dan yang pasti murid-murid pertamanya itu pasti anak-anaknya dulu nih. jelas ya, terbukti track record Martin. Anak-anaknya dulu. Jadi klubnya berkembang. Sekarang namanya Klub Almagari Challenge Swim. Oke. Jadi ya gitu. Jadi setelah gue retire, gue bilang bokap kayak gue mau bantu dari sebagai one of the team coaches. Jadi ya terus berlanjut sampai sekarang. Sampai sekarang, oke. Tapi dulu keputusan retire-nya itu, if you're comfortable enough to share, kayak itu karena apa? Karena alasan utamanya pasti udah nggak bisa bersaing lagi. Oke. Karena olahraga pasti ada, kalau udah lewat dari peak age-nya tuh, umur-umur yang udah lewat dari umur produktif pasti akan turun. Iya. Gantian sama yang muda yang naik. Iya benar. Nah, Regenerasinya cepat. regenerasi berarti ya. cepat. Jadi begitu terus ditambah dengan jadwal kuliah yang semakin padat, terus udah dibarengin sama kesibukan skripsi. Jadi ya mau nggak mau berenangnya harus di let go. Gue tiba-tiba lagi ngebayangin pusing-pusingnya skripsi. Gak, gue maksudnya ya gue bukan atlet aja, skripsi itu udah pusing banget gitu. Gue ngebayang yang atlet yang harus kuliah and at the same time harus latihan juga. Dulu ngimbanginnya berarti gimana tuh? Cukup sulit ya, karena untuk stay on top sebagai atlet berenang itu kita jadwal berenangnya tuh pagi sore. Oke. Jadi kita biasa mulai latihan pagi tuh jam 4.30. Oke. 4.30, setelah selesai jam 6 langsung ke kampus, terus sampai sore jam 4 itu udah di kolam lagi sore, jam 4 sore. 4 udah di kolam lagi, wow. Have you, I've asked this to semua narasumber yang datang, but like, have you ever felt at one point kayak udah mau titik burnout atau mungkin jenuh gitu? Did you experience that as well? Oh, of course, many times. How do you get out of the burnout bubble? Kalau zaman gua bertahun-tahun yang lalu, kita masih belum terlalu mengenal yang namanya mental health. It's all hard work. Nggak ada alasan mental health, no, nggak bisa pakai alasan kayak gitu. If you don't perform at the pool, do more work at the pool, yang lain dilupain dulu. Jadi memang hard way, we learn the hard way. Jadi nggak ada alasan-alasan yang bisa dipakai untuk menghindar. Benar. Nggak, karena juga kalian atlet dan emang ada certain pressure yang put upon your shoulder. Banget. Kayak you have to exceed, you have to perform really well. Iya. Dan pelatihnya dulu yang zaman dulu tuh pelatihnya jauh lebih galak dari yang sekarang. Lumayan militer juga ya, lumayan militer. Lumayan militer banget. Bukan lumayan lagi, militer banget. Militer banget. Wow, gila sih. Gue suka banget kalau misalnya ngobrolin soal journey atlet sama coach itu kayak seru gitu. Maksudnya seru as in kita orang-orang yang recreational aja kalau buat olahraga itu mendengar cerita kalian tuh it's actually fascinating because the amount of discipline, commitment, ngejaga badannya gimana, nutrisi, kayak you guys have to ngejaga itu semua gitu. Yang paling sulit memang menjaga prestasi olahraga sama prestasi di sekolah. Itu udah paling sulit dan sampai sekarang pun masih bisa dikatakan masih sulit juga di Indonesia tepatnya untuk menyeimbangkan dua hal tersebut. Karena mayoritas pelatih-pelatih olahraga manapun di Indonesia tuh masih ya mereka goalnya tuh masih ya lebih bagus lu perform di olahraga daripada di sekolah. Gue gak peduli lu di sekolah kayak gimana, yang penting lu perform. Dan value orang kan beda-beda ya. Ada beberapa yang kayak enggak, gue harus excel di edukasinya juga. Tapi olahraga gue juga harus jalan. Ada yang mungkin lebih fokus ke olahraga, ada yang mungkin kayak yaudah deh gue edukasi aja, kayak itu beda-beda juga berarti ya. Beda. Terus dan itu semua kembali ke orang tua masing-masing atlet. Kalau orang-orang tua mungkin di kota-kota besar udah mulai sadar ya kalau ternyata pendidikan tuh memang sepenting itu. I see. Jadi mereka udah mulai
bisa melihat kalau ternyata anaknya itu nggak perform di olahraga, ya just go focus on your school. Yeah, you have a backup plan gitu. Benar. Tapi sedangkan kalau yang atlet-atlet yang berasal dari daerah-daerah, mereka kan masih melihat olahraga tuh sebagai sumber income. Iya, betul. Apalagi anaknya misalnya udah masuk ke tim daerah atau tim nasional, udah terima penghasilan, mereka lihat ya udah lalu sekolah lu nggak dapet duit, lu olahraga dapet duit, ya lu just focus on olahraga aja. Iya, karena that's what they do best and that's where the money came from juga, and it's actually very understandable juga sih. Jadi pada saat mereka udah retire, mereka nggak punya apa-apa, olahraganya udah nggak berprestasi, sekolahnya banyak juga yang nggak lulus juga, jadi ya cukup disayangkan sebetulnya. I see. Okay, talking about you being an athlete dulu, tantangan terbesarnya menurut Martin berarti apa pas jadi atlet dulu? Stay committed. Stay committed to your goal. Even athlete struggles with that juga berarti ya? Karena tantangannya banyak. Tantangannya banyak ya. Kita pagi sore harus latihan. Kalau pagi doang sih nggak apa-apa ya. Cuma kalau sore ya distractionnya banyak, kayak diajak teman mau pergi, oh I'm sorry I can't, gue harus latihan, dan itu bertahun-tahun kita harus begitu, jadi jauh dari pergaulan juga. Bener-bener. Maksudnya ibaratnya misalnya kita baru umur 17, 18 kan biasanya untuk kami rakyat biasa itu adalah umur-umur main gitu ya. Bener banget. Lagi kemana. Tapi kalau buat atlet-atlet itu berarti peak age kalian, di mana kalian harus focus, stay committed. Banget. Did you feel like you had to sacrifice a lot? Oh banyak. In early ages gitu dulu. Banyak banget. Oh, banyak banget. Our social life tuh pasti di sacrifice. Terus banyak banget. I see. Nah, kalau dibandingin dengan sekarang kamu udah jadi coach, perbedaannya tuh sesignifikan apa? Pas dulu jadi atlet dan sekarang jadi coach, tantangannya beda nggak? Tantangannya, gue jadi lebih mengerti dua sisi. Gue ngerti dari sisi coach gimana, mengerti dari sisi atlet tuh gimana. Dan gue belajar kalau sebetulnya kalau ngajar dengan gaya militer tuh sebetulnya juga nggak bagus juga untuk anak-anak. Jadi gue sedikit banyak mengerti mengenai mental health juga. Betul. Karena itu sudah lo lalui dulu. Burnout. Jadi nggak, untuk atlet-atlet juga nggak terlalu gue push kayak yang gue rasain dulu. Jadi gue bisa lihat, oh nih atlet udah udah sedikit burnout, jadi kita kasih sedikit kelonggaran. Jadi nggak push tiap hari, karena ya begitu. Ya lo sudah merasakan lah gimana bener-bener. Merasakan. Kalau untuk murid-murid lo suka ngasih wejangan-wejangan gitu nggak sih, agar mereka terjauhi dari burnout dan kelelahan itu? Just have fun. Just have fun. Kalau ngerasa butuh liburan, just liburan aja. Kalau saatnya, tapi harus ngerti kapan harus serius dan kapan harus sedikit santai. Kalau misalnya mau menghadapi pertandingan, ya ada baiknya fokus. Iya. Jadi ya gue nggak begitu banyak ngasih wejangan kok. Like just have enjoy fun, life, have fun. Ya udah, enjoy proses itu paling penting. Enjoy proses, karena banyak sekarang pelatih yang karena dia banyak pelatih yang melihat kesuksesan itu dilihat dari prestasi atlet-atlet ya, which is benar. Tapi pelatih tuh banyak yang pinginnya cepet jadi gitu. Jadi anak-anak kecil tuh udah di pressure untuk secepatnya jadi juara. Jadi misalnya kalau pertandingan nasional, anak-anak umur let's say 11-12 itu udah medali banyak banget, udah pecah rekor. Tapi by the time umurnya peak di 20-an, mereka udah gak kedengeran lagi namanya. I see. Karena ya pelatihnya sih seneng-seneng aja, tapi dia gak ngelihat proses
jangka panjangnya tuh gimana untuk bagi atlet-atlet tersebut? Long term ya Yes. gitu ya. I see. Mengincar short term aja. Iya. So would you say you're happier as a coach now rather than being an athlete atau kayak masih 50-50 gitu? I love being an athlete. But Yeah, I love also- being a coach. You I love being a coach. Yes, I love being a coach. See, I man. love being a coach. Nah, I know you have a family, Mhm. you have your coaching, your Mhm. community. Itu berarti Martin ngebagi waktunya gimana tuh? Your personal life dan your coach life. Salah satu modal yang gue pelajari dari bertahun-tahun jadi atlet adalah time management. Jadi benar-benar harus bisa membagi waktu kapan untuk keluarga, kapan untuk kerja, which is as a coach, kapan harus latihan lari, dan ya so many things. Pasti kalau udah pinter-pinternya bagi waktu pasti semua dapat. Pasti semua dapat. Because you're also a marathoner, Yeah, right? yeah. Itu oke. Dulu kan jadi atlet renang, terus sekarang marathoner itu lari. Dari segi kedisiplinan latihan atau bentuk latihannya tuh beda banget gak sih atau gimana? For you to adjust dari dari berenang ke lari sekarang. Kalau dari sisi latihan jelas berbeda. Latihan berenang sama latihan lari. Dari sisi aerobik juga berbeda latihan berenang sama latihan lari. Cuma yang sama banget itu adalah how you set the goal. Oke. And pengorbanan yang lo harus lakuin untuk lo dapetin goal yang lo mau, itu modal yang gue punya dari dulu. Jadi banyak yang bilang, oh lu swimmer pasti lari lu pasti kenceng. No, kenyataannya I enggak. had that kind of assumption juga soalnya Enggak. kayaknya untuk atlet-atlet yang misalnya dulu renang, dulu apa misalnya kelari gitu, Enggak, and then ikutan maraton, apa kayaknya lebih mudah apa badannya ya buat mereka atau enggak, gimana? beda. Oh, Beda I banget. see. Gue gak ngerasain benefit yang gue dapetin, benefit secara aerobic fitness yang gue rasain dari berenang ke lari itu sejujurnya gue nggak rasain. Okay. Gue nggak tahu mungkin yang di luar sana ada, cuma kalau gue personally gue enggak. Okay. Gue lebih bisa set target Oke, I see. dari background atlet gue. Jadi kalau gue udah punya target, goal, Yeah. gue mau lari berapa untuk maraton, itu I know how to work hard towards the goal. I see. What has being a marathoner gave you so far? Kayak apakah mendapatkan clarity baru atau kayak experience baru? Kayak I don't know, people went through that gitu loh. Kayak Yeah. misalkan orang banyak yang kayak ya gue suka banget lari karena my mind is clear, gue suka dapet ide-ide baru. Being a marathoner right now, disiplin latihan segala macam, you have new goals. What has it give you? Apakah jadi kayak ada semangat baru lagi atau gimana gitu? Semangat baru, bener banget. Ya. Bener banget, karena olahraga yang menurut gue gampang, Yeah. bisa dilakuin jangka panjang, ya Yeah. salah satu lari juga. Dan gak seribet berenang lah. Kalau berenang ya harus cari kolam, harus berenang, mandi, Ya. banyak lah. Kalau lari simple dan ya seru aja dan gampang. Jadi gue kadang-kadang suka pakai waktu untuk lari, misalnya gue lari sendiri 2 jam, itu banyak yang gue pikirin selama 2 jam itu. Iya. Kalau mungkin kalau larinya bareng teman ya banyak yang diobrolin selama 2 jam. Cuma kalau sendiri ya you have so many things that you can think about during your run. Iya, it's very therapeutic. Iya. Banget. Kalau pas lagi lari, Yes. lari lagi banyak pikiran tuh enak. Itu sesuatu yang gue baru pelajarin kayak akhir tahun lalu gitu, kayak oh ya enak nih ternyata lari ya gitu. Iya sih. Lari sambil mikirin next mau maraton di mana, terus lari sambil mikirin gue ntar next mau liburan sama keluarga mau kemana, atau lari sambil mikir nanti coaching berenang gue gimana. Ya banyak yang dipikirin. Iya benar-benar. Oke, so lo dulu udah pernah jadi atlet renang, sekarang coach renang, dan sekarang lo adalah pelari juga nih. Menurut lo ada perbedaan signifikan dari segi mentalnya nggak sih untuk ketiga hal tersebut? Mental sebagai atlet gimana, mental sebagai coach gimana, mental sebagai pelari sekarang gimana? Apakah
apakah semuanya masih dalam satu ranah yang sama gitu? Menurutku masih sama semua ya. Sama semua. Masih sama ya. You have to be mentally tough in whatever you do. Iya. Either as an athlete, at work, or as a runner. Yeah. You have to be mentally tough. True. Mentally tough. Tapi gak apa-apa deh, Shers. Kalau misalnya kalian di sini ada yang merasa seperti am I doing the right thing joining this sport? You are. Kalau kalian udah mulai berarti it's a good thing dong, ya kan? Yes. Karena actually the main purpose of this podcast is helping people find their why, the big why. Why should I start running? Why should I start working out? You should just start. It's happy. Enak kan lari, banyak pikiran atau kayak enak. Jadi banyak ide gitu loh guys, sumpah deh. Nah sekarang kita mau segmen water break dulu, dimana gue akan menanyakan Martin beberapa pertanyaan rapid questions. But tenang aja, pertanyaannya gak gimana-gimana banget. It's a very chill question, but it's like rapid. Nah sekarang kita minum dulu biar tidak kering tenggorokan. Oke, Martin, are you ready? Yes. Pertanyaan pertama, kolam renang atau trek lari? Trek lari. Pelatih atau atlet? Pelatih. Teknik atau kekuatan? Teknik. Mentality atau fisik? Mentality. Pelatih yang keras atau santai? Santai. Oke. That's it for our water segment break. Sekarang kita masuk ke sesi kedua, sesi terakhir sebetulnya. Masih ada yang pengen kita kulik lagi. Nah, sebagai seorang pelari cepat dan marathoner, bagaimana Coach Martin ini melatih kecepatan dan daya tahan secara bersamaan. Oh, ini berarti udah mulai wellness insights nih from you. Oke. Latihan khususnya tuh seperti apa, Coach? Kalau boleh di-spill sedikit-sedikit nih biar program lo nggak bocor. Gimana, Coach? Untuk lari nih, kita ngomongin lari kan? Iya, ngomongin lari. Ya kalau speed ya tentunya harus lebih banyak latihan di track. Oke. Track lari karena lebih bisa fokus. Nggak ada traffic dan ya rutenya situ-situ doang. Kalau daya tahan ya semua tuh tergantung program latihan. Betul. Kombinasi dari long run, tempo run, semua itu untuk improve endurance. I see. Nah, tapi banyak juga yang bilang, Coach, kayak misalnya baru awal-awal belajar lari tuh bosan. Katanya gara-gara programnya itu terus. Kalau menurut lo gimana? Your opinion on that? Kalau misalnya bosan belajar basic untuk orang yang baru belajar lari, like what do you have any input on that? Semua nggak terkecuali olahraga lari ya. Semua tuh ada prosesnya. Dan salah satu prosesnya itu ya lo harus melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, and then you get better over time. Nggak, lu bilang bosan tapi sebetulnya yang lu lakuin sebenarnya juga belum bagus-bagus banget. Lu belum, misalnya kalau lari banyak running drill, terus gue bosan banget nih, gue nggak suka running drill, tapi running drillnya juga masih hasilnya juga biasa-biasa aja. Iya. Jadi ya menurut gue ya lu harus melewati proses itu semua sampai atlet yang elit pun mereka juga masih melakukan hal yang sama dari awal sampai detik mereka udah jadi atlet nasional pun mereka juga masih melakukan hal yang sama. Jadi ya bosan ya itu salah satu proses yang harus dilalui. Betul. Harus gue dilalui. Gue juga bosan kalau latihan maraton. Betul, ada sempat ada titik bosannya juga kalau bisa latihan buat maraton gitu. Kalau maraton itu latihan yang menurut gue volumenya cukup tinggi ya. Iya. Contohnya ya gue lagi persiapan untuk maraton bulan depan. Dari 3 bulan terakhir ini setiap minggu gue lari udah 120 sampai 130 kilo. Lo bayangin, bisa dibayangin setiap lari nggak bosannya kayak gimana tuh. Iya. Tapi ini memang proses yang harus dilalui untuk nantinya mendapatkan hasil yang maksimal anyways. Jadi, benar. Kalau jangan berharap hasil yang maksimal, cuma pada saat kita disuruh latihan ya bosan, capek. Tapi pada saat race, gue kok nggak hasilnya kok nggak bagus ya. Nah. Iya.
Lo kayak ada words of affirmation gitu gak sih yang lo beri ke diri lo sendiri untuk biar diri lo kayak tetap semangat, like to keep yourself pumped up gitu loh. Kayak ada gak? Or pernah gak ada orang yang ngasih advice ke lo, terus lo yang kayak pegang teguh sampai sekarang advice itu gitu, ketika lo lagi capek, terus lo kayak gak ada yang dulu ada yang pernah bilang gini, oke gue semangat lagi gitu. Ada gak? Ada sih, cuma gue gak inget ya. Bener, but what do you tell yourself when you're feeling like, okay, I think udah mulai jenuh nih, I think latihannya harus diganti nih. Terus to make yourself stay committed, do you tell stuff to yourself kayak, ayo Martin bisa Martin, or Ya, something? just stay committed to the goal. Okay. Itu paling penting. Stay committed to the goal ya. Kalau sekarang anak-anak lari kan suka bilang kayak listen to your body. Jadi misalnya programnya disuruh A, B, C, cuma ternyata di minggu itu kita lagi sakit, Ya. lagi nggak dalam kondisi yang maksimal. Ya kita bisa bilang ke coach kayak coach, kayak minggu ini saya mau izin untuk latihannya saya kurangin dulu karena saya lagi ngerasa nggak fit, lagi banyak traveling gimana. Jadi ya semua coach itu mengerti karena gue di tim lari gue punya coach dan gue as a coach myself. Jadi gue tuh sering suka dibilang kalau murid tuh ada feedback. Jadi nggak ngikutin program tuh kayak robot. Gue suruh A, B, C, D, E, mereka kerjain A, B, C, D, E. Pada meskipun mereka lagi sakit, mereka lagi jenuh, burn out, mereka tetap kerjain A, B, C, D, E. Kadang-kadang ya coach kan nggak tahu kalau mereka nggak bilang. Iya, betul. Coach kan memang tugasnya kan bikin program. Program dikasih ke murid, ya kalau ternyata muridnya nggak sanggup ya muridnya harus ngomong. Kalau muridnya nggak ngomong kan coachnya nggak tahu. Betul. Jadi ya. Betul. Jadi komunikasi ke coach dua juga arah. penting banget ya. Benar, dan sekarang dengan berkembangnya olahraga lari yang lagi hype banget, banyak yang they don't know how to listen to their body. Jadi mereka committed to the goal ya. Gue bangun injured tetap dihajar. Ya nanti sebelum race juga udah nggak bisa lari. Iya. So it's very important to listen to our body as well. Banget. Yes. Dan komunikasikan ke coach kalian guys. Karena mungkin di sini ada aja dashers yang, aduh gue gak enakan deh udah dibikinin program kayak gini. Masa iya sih gue gak follow program yang udah dibikinin atau apa. Mungkin gak enakan ngomong ke coachnya. Berarti itu jangan ya. Berarti komunikasiin aja semuanya. Banget. Iya betul. Bener banget. Dan ya coach yang baik itu harusnya tahu kalau dikasih feedback ya harus adjust. Iya. Tahu kapan adjust, kapan enggak. Kalau muridnya bilang, aduh coach, gue nggak bisa nih latihan minggu ini karena bosan, ya nggak bisa gitu juga. Kan pasti kan proses yang harus dilewati. Betul. Kecuali kalau lagi injured atau banyak traveling atau ada banyak urusan keluarga, itu semua bisa di-adjust. Kalau coach dikasih feedback kayak gitu kan coach pasti akan menyesuaikan programnya dengan kondisi masing-masing atletnya. Iya. Oh, lagi banyak traveling, ya udah berarti minggu ini lu easy week aja. Sesempatnya aja, it's fine. I see. Nah, coach, jadi manggilnya Coach Martin sekarang. Martin, dari semua prestasi yang pernah lo raih, kira-kira yang paling berkesan itu prestasinya apa? Masih inget nggak? Pas zaman dulu pas jadi atlet. Gue dapat medali emas di PON 2008. 2008 nih kalau nggak salah. Ya. I see. Do you still remember the feeling? Oh, tentunya. Oh iya. Tentunya. How did it go? Ini mengulik kayak berapa puluh tahun, berapa belas tahun yang lalu. The journey started years before that. Iya, I see. Panjang. Jadi kayak leading to that moment yang sebenarnya justru penting, seru banget ya. Iya, sejak bahkan sampai setelah PON 2008 ya gue rasa ya saking senangnya gue sampai kayak I'm done. Jadi gue ngerasa di saat itu gue berpikir ya I just want to get through it. PON 2008 final moment ya udah selesai. Jadi gue ngerasa sejak PON 2008 selesai
goal gue udah nggak terlalu Iya. bulat seperti sebelumnya, kayak Iya. ya udah lebih aja. fleksibel lah, udah kayak lebih fleksibel, ya. lebih banyak fokus ke kuliah gitu. Ya. Oh, I see. Oke, masuk ke tahun 2025 ini. Tahun ini lo setting goals-nya apa aja nih? Goals apa yang lagi lo kejar untuk tahun ini? Gue mau lewatin maraton gue bulan depan dulu. Oke, maraton bulan depan tuh ikutan apa? Osaka. Oh, Februari ya. Februari 2025 ya. Dan kebetulan Iya. Osaka Marathon tahun ini itu jatuh di ulang tahun gue. Wah, Makanya gue terlalu sangat bersemangat untuk I see. Wah, keren Untuk, banget sih. Berarti kesana. maraton sambil ngerayain ulang tahun. Yeah. When you cross that finish line, berarti itu kayak selebrasi terseru. dan Osaka Marathon nggak pernah seumur umur dalam sejarah di hari Senin. Dan kebetulan tahun ini tuh di hari Senin. Di hari Senin. Wah, Di hari Senin dan kebetulan ulang tahun gue, jadi nice. Nanti ingat ya Dashers, jangan lupa ucapin Coach Martin ulang tahun pada saat Osaka Marathon. Oke, Martin, sebelum kita tutup sesi ini, ada nggak pesan untuk para atlet-atlet muda di luar sana yang mungkin sedang menempuh journey atletnya? Ya, it's hard but it's worth it. It's hard, but it's worth it. Yes, pasti orang-orang udah pada dengar itu di mana-mana. Cuma ya, menurut gue itu bener banget. Itu valid banget ya. Valid banget, dan setiap orang pasti punya goal masing-masing. Betul. Nggak bisa kita bandingin goal kita sama goal orang. Jadi ya, you have to set your personal goal and then go for it. Go for it. It's hard, but it's worth it. Okay, Martin, that was such a nice closure. Thank you so much for making the time. Ini seru banget episode hari ini, Dashers. Thank you for listening. Semoga episode ini bisa menjadi cukup insightful buat kalian. Dan jangan lupa untuk tonton terus Easy Pace Podcast di YouTube dan juga Spotify Easy Pace Podcast. So I'll see you guys on the next episode. Dadah!